Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu makhluk hidup berkembang biak, menerapkan perilaku sesuai Pancasila di sekolah, dan menyelesaikan masalah terkait penjumlahan bilangan. Pada pembelajaran 4 dan 5 kemarin, kita sudah belajar untuk mempraktikkan perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk menerapkan perilaku sila pertama sesuai dengan Pancasila di sekolah. Perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah, misalnya yang pertama, perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah, misalnya yang pertama, seperti kita lihat pada gambar paling atas, merupakan contoh mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Lalu, dua gambar di bawahnya merupakan contoh berdoa sebelum dan setelah belajar dan juga bersalaman sebelum masuk kelas. Di sekolah banyak sekali makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari kali ini yaitu makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Apabila tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur berasal dari kelompok serangga, unggas, amfibi, dan ikan. Seperti bisa kita lihat pada contoh gambar, kelompok serangga misalnya nyamuk, kupu-kupu, dan tawon. Kelompok unggas misalnya ayam, bebek, dan angsa. Kelompok amfibi misalnya kadal, katak, dan kodok. Sedangkan kelompok ikan misalnya lele, nila, dan patin. Lalu, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti dapat kita lihat pada gambar, yaitu gajah, paus, kucing, mencit, dan orangutan. Tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan buatan. Apa itu perkembangbiakan secara alami? Perkembangbiakan tumbuhan secara alami terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu biji, umbi, tunas, akar tinggal, dan spora. Seperti yang ada pada gambar, perkembangbiakan biji misalnya buah mangga, umbi misalnya wortel, tunas misalnya pohon bambu, akar tinggal misalnya jahe, dan spora misalnya tumbuhan paku. Lalu, contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yaitu stek dan cangkok. Nah, seperti bisa kita lihat pada gambar, perkembangbiakan dengan stek, misalnya singkong, dan perkembangbiakan cangkok, misalnya buah jambu. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari bagaimana cara menjumlahkan dua bilangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai penjumlahan bersusun
dari tabel yang sudah ditentukan. Coba anak-anak amati bersama tabel yang ada di gambar. Pada tabel tersebut, kita bisa membaca nama perusahaan dan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Misalnya, perusahaan A menghasilkan sebanyak 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Setelah anak-anak memahami bagaimana cara membaca tabel tersebut, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Disimak ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengingat kembali berapakah jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, untuk menjumlahkan keduanya, kita harus menggunakan cara bersusun. Nah, setelah kita membuat kalimat bersusun seperti ini, kita akan mengerjakan dari yang paling belakang yang menempati nilai satuan. Ingat ya, dari yang paling belakang, 0 ditambah 0, bukan dari depan 1 ditambah 3. Itu cara yang kurang tepat. Kita mulai dari yang paling belakang ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya, 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, setelah kita menjumlahkan 3 bilangan, jangan lupa untuk memberi tanda titik. Selanjutnya, angka yang terakhir yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan mencoba soal yang kedua. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Kita perhatikan tabel yang tadi ya. Perusahaan B menghasilkan sebanyak 3.000 kotak. Sedangkan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Selanjutnya, kita akan membuat kalimat bersusun 3.000 ditambah 2.200 seperti berikut ini. Ingat ya, kita akan mengerjakan dari yang paling belakang, yaitu yang menempati nilai satuan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Angka yang selanjutnya yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Angka selanjutnya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ingat, setelah kita menjumlahkan 3 bilangan, selalu tambahkan tanda titik. Angka yang terakhir 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, seperti itulah cara menjumlahkan bilangan menggunakan cara bersusun. Wah, hari ini anak-anak hebat. Kita sudah belajar banyak mengenai ciri makhluk hidup berkembang biak, perilaku sesuai Pancasila di sekolah, dan menjumlahkan bilangan. Nah, selanjutnya Bu Tini akan memberikan tugas. Tugas untuk hari ini,
Anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 26 sampai 27, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Cukup sampai di sini ya pembelajaran dengan Bu Tini hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.